Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang terbit ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa bangun setelah kita tidur melaksanakan sholat sunnah dan sholat subuh. Mudah-mudahan seluruh rangkaian awal ibadah kita di hari ini kiranya Allah berkenan menerimanya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salam dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, seluruh generasi penerus umat Islam ini sampai akhir masa nanti. Jamaah sekalian dan mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang pertemuan lalu kita membahas masih seputar masalah haji ya. Kita selesaikan bab haji tinggal sedikit nih ya. Kemudian kita akan masuk pada bab adab Al-Quran dan zikir ya dengan Al-Quran dan keutamaannya. Tinggal 2 paragraf yang bab haji, diantaranya ini wa min dzalika idza sa'a baina Safa wal Marwah. Ya, diantaranya jika jamaah haji sedang bertawaf ya atau bersa'i antara Safa dan Marwah, bukit Safa dan Marwah, yan bagi an yumassilaha bikatifai al-mizan. Ya. Jadi fisiknya bertawaf tapi perasaan ya, jiwanya diharapkan ya mengumpamakan mondar-mandir dari Safa dan Marwah itu dengan dua timbangan ya. Timbangan itu kan ada 2 kanan kiri itu ya. Bikatifai al-mizan. Jadi ya, tapi boleh juga membayangkan bagaimana susah payahnya dulu Ibunda Hajar ya pada saat mencari air dari awal kisahnya keluarga Nabi Ibrahim yang Ibunda Hajar dan Ismail tidak menemukan air itu ya. Nah, boleh juga dibayangkan bagaimana susahnya mencari air di masa itu, atau digambarkan juga bagaimana gambaran pada hari kiamat pada saat hisab itu ya. Di antara 2 timbangan amal, ini amal kebaikan atau amal keburukan yang lebih berat. Wa taraddudihi bainahuma fi arasatil qiyamah. Jadi mondar-mandir di Safa dan Marwah itu juga perlu kita bawa juga jiwa kita untuk mengingat bagaimana prosesi kiamat itu ya, beratnya prosesi kiamat itu. Ya. Kita pahami kemarin beberapa hari lalu terjadi erupsi Semeru. Itu saja sebagian warga yang terdampak itu Masya Allah ya. Itu masih api dunia gitu ya. Bagaimana prosesi hari kiamat yang sekejap tapi sangat mengerikan gitu ya. Lebih dari apa yang pernah terjadi musibah di dunia ini. Lebih berat, lebih besar ya. Wa taraddudihi bainahuma, jadi saat sa'i
Itu sambil dibawa bagaimana nanti pada hari kiamat itu. Ya. Au taraddudil abdi ila babi daril malik. Ya, bagaimana mondar-mandir itu seperti seorang hamba yang menunggu prosesnya keputusan dari sang maharaja ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadis yang panjang pada saat manusia dibangkitkan itu mereka ini bingung karena hisab tidak segera dimulai. Ya, maka mereka bingung satu sama lain bertanya ini karena nasibnya belum jelas ke surga atau ke neraka. Akhirnya sebagian manusia berinisiatif. Coba kita cari saja manusia pertama, barangkali dia punya jawaban ya, tahu apa yang harus dilakukan. Mereka datang ke Nabi Adam, kemudian Nabi Adam menyampaikan kesalahannya kepada Allah, menyebutkan kesalahan yang mengatakan tidak bersalah kecuali Allah murka, semurka itu. Meskipun Allah sudah mengampuni ya, tapi Nabi Adam masih ingat kesalahannya, kemudian mengatakan saya tidak berhak. Akhirnya manusia lari kepada Nabi Nuh yang menjadi rasul pertama di muka bumi. Ya, rasul pertama ya dengan syariat pertama ya. Nah, kemudian Nabi Nuh juga menyampaikan kesalahan dan mengatakan saya tidak berhak. Kemudian lari ke Nabi Ibrahim juga sama, menyampaikan kesalahannya dan saya tidak berhak sebagai Khalilullah. Kemudian kepada Nabi Isa, Nabi Isa yang tidak menyampaikan kesalahannya, tapi juga beliau mengatakan saya tidak berhak. Akhirnya mereka ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan analaha, ya saya yang diizinkan untuk syafaat itu ya. Nah, itulah makna doa setelah azan ya yang kita selalu panjatkan. Wa ba'athu al-maqama mahmudah alladzi wa'adta ya. Ya Allah bangkitkan Nabi Muhammad ini ya. Wa ba'athu maqaman di tempat yang mulia, mahmudah yang terpuji ya. Yang telah engkau janjikan. Akhirnya Nabi Muhammad di masa itu beliau sujud, tidak mengangkat kepalanya kecuali ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada jawaban, ya Muhammad, sal tu'ta syafi' tu syafa'. Wahai Muhammad, mintalah akan dikabulkan, kemudian mintalah syafaat, kamu juga akan diizinkan memberi syafaat. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan ummati, ini gimana nasibnya manusia ini kan? Nah, itu namanya as-syafa'atul kubra ya, syafaat paling besar yang Nabi Muhammad yang diberikan haknya. Nah, pas saat sa'i itu diminta untuk oleh penulis untuk membayangkan situasi kebingungan manusia itu mondar-mandir itu ya. Menunggu keputusan kapan hisab itu dimulai. Idharan li khulus khidmatihi. Juga diminta untuk membayangkan bagaimana seorang hamba itu ikhlas berkhidmat ya, melayani Tuhannya, melayani kalau dikiaskan di dunia ya melayani tuannya ya. Nah, jadi harapannya seperti itu, jiwanya dibawa ke sana ya. Jadi tidak selain zikir yang dibaca, doa-doa selama 7 putaran sa'i itu ya. Itu hati dan jiwanya dibawa membayangkan itu. Kemudian waraja al-mulahadhah bi'aini rahmatihi. Juga saat sa'i itu harapannya membayangkan, menjiwai harapan ya bahwa Allah selalu memperhatikan dirinya dengan rahmat-rahmatnya. Jadi mengharap bahwa Allah selalu mengucurkan rahmatnya kepada dia saat dia sa'i. Wa tab'an fi qada'i hajatihi. Kemudian dia sangat berharap agar kebutuhannya
ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kebutuhan duniawinya maupun lebih khusus adalah akhiratnya ya. Itu bab sa'i ya. Kemudian wa amal wukuf bi Arafah. Nah, sementara ibadah wukuf di padang Arafah itu fadhkur bima tara fihi min izdihamil khalqi, maka ingatlah bahwa saat penuh sesaknya orang itu wartifa aswatihim ya. Nah, kemudian mereka mengangkat suara mereka untuk berdoa kan di padang Arafah itu masing-masing ya dengan kebutuhan hajat yang dibutuhkan. Doanya beda-beda. Wa ikhtilaf lughatihim mauqif al-qiyamah, juga beda-beda bahasa. Dari semua orang sedunia kumpul di situ ya. Coba juga dibayangkan bagaimana mauqif al-qiyamah. Situasi pada hari kiamat juga di mahsyar tadi ya. Dan masing-masing akan sesuai dengan amalnya sendiri-sendiri. Ya. Dengan kebutuhannya sendiri-sendiri, nasibnya sendiri-sendiri. Setelah manusia dibangkitkan itu. Kemudian wajtima'il umam. Semua umat berkumpul di satu titik, ya, satu daerah, satu kawasan. Wastishfa'ihim, ya, mereka meminta syafaat itu. Nah, bagaimana manusia bingung tadi ya, dibayangkan itu. Dengan kalau di hari kiamat, kalau pas saat Arafah ya dengan hanya 2 helai pakaian. Saat di hari kiamat ya tanpa pakaian. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Loh, apakah enggak malu?" Jadi sudah tidak sempat ya memikirkan itu karena masing-masing itu sibuk dengan nasibnya sendiri-sendiri. Jadi kalaupun tidak berpakaian satu sama lain itu sudah tidak sempat mikir itu. Ya. Sebelum terjadi di mahsyar itu, saat proses awal kiamat saja, itu seorang ibu itu bisa lupa dengan bayinya. Atau yang sedang hamil langsung bisa lahiran, ya. Apalagi setelah proses kiamatnya dihisab itu kan semakin mendekati keputusan akhir surga atau neraka ya. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan hisabnya pada saat kita berada di mahsyar itu. Amin Allahumma. Fa idza ramaital jimar, saat kita melempar jumrah, faqsid bidzalikal inqiyad lil amr. Maka fokuslah ya dengan saat melempar itu untuk terikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Ya. Faqsid bidzalikal inqiyad lil amr wa idharir riqi wal ubudiyah, menampakkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau difikirkan kan tidak masuk akal. Kenapa kita harus melempar 7 batu itu ya pada satu titik, meskipun dulu simbolisasi untuk mengusir setan, tapi saat ini hanya kemudian untuk taat saja kepada perintah Allah. Ya. Idhar ar-riqi wal ubudiyah ya, wa mujarrad imtisal min ghairi hadzin nafs, hanya tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah tanpa ada pertanyaan sedikit pun. Ya sama dengan saat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad itu ya. Nah, pernyataan Umar itu luar biasa. Dia menyatakan bahwa saya tahu kamu ini batu. Tidak bermanfaat, juga tidak dapat mendatangkan bahaya. Itu pernyataan Umar ya, saat mencium. Nah, kalau saja dulu saya tidak pernah melihat Nabi mencium kamu, ya, saya tidak akan mencium kamu. Gitu. Karena batu tidak mendatangkan manfaat dan madarat. Yang mendatangkan manfaat dan madarat itu Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Meskipun yang madharat tidak dinisbatkan langsung kepada Allah, tapi seluruh kejadian di dunia ini, baik buruknya itu, seluruhnya kepada Allah. Kembalinya itu ya, kembalinya. Innaki hajar la tanfa wa la tadur, pernyataan Umar itu. Jadi kalau Rasulullah nggak ngasih contoh mencium, maka saya nggak akan mencium. Nah, jadi proses ibadah haji itu lebih kepada sami'na wa ata'na ya. Mendengar dan taat sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Termasuk melempar jumroh ini ya. 3 titik jumroh. Wa amal Madinah, sementara di kota Madinah, kota Nabi terakhir ini, fa idza lahatta laka, lahat laka ya. Fatadzakkar anna hal baldah allati ikhtaraha Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah bahwa Madinah itu adalah kota, tempat di mana Allah memilihkan untuk nabinya berhijrah ke sana ya. Awalnya kan Madinah termasuk namanya Yathrib. Yathrib itu tidak baik artinya, makanya dirubah kepada nama Madinah oleh Rasulullah SAW ya. Nah, awalnya tidak punya keistimewaan apa-apa sebelum Nabi datang. Kemudian setelah Nabi hijrah ke sana, Nabi juga berdoa supaya diberikan keberkahan juga tempat itu. Ya. Kemudian jadilah Al-Haram Ats-Tsani. Al-Haramain itu haram pertama adalah Mekah dan sekitarnya. Kemudian haram yang kedua adalah Madinah. Kemudian Masjidil Aqsa ya. Wa ja'ala fiha baitah. Kemudian Allah juga menjadikan rumah beliau itu di situ di Madinah ini sampai beliau meninggal. Dan dikuburkan di sana. Tsumma mathil fi nafsika mawadi aqdam Rasulullah SAW inda tarajudihi fiha. Jadi hendaklah dibayangkan juga ya kejiwaan kita dibawa bagaimana Madinah itu tempat di mana banyak jejak kaki Rasulullah di situ karena hidup selama 10 tahun di Madinah itu. Ya. Karena 13 tahun setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi 10 tahun Nabi hidup di Madinah. Ya, banyak jejak kaki yang mondar-mandir beliau di situ sampai beliau wafat. Nah, kita diminta membayangkan itu ya. Wa tasawwur khusyu'ihi wa sakinati. Kita menggambarkan bagaimana kekhusyuan beliau di Masjid Nabawi ya dan ketenangan beliau. Fa idza qasadta ziyaratal qabri, saat kemudian engkau berkunjung kepada kamar Nabi yang menjadi kuburan beliau. Jadi Nabi itu kuburannya di kamarnya sendiri atau di rumahnya ya. Tidak di dalam masjid. Karena efek perluasan Masjid Nabawi sehingga kuburan beliau seakan di dalam masjid. Ya. Ya, karena rumahnya dempet dengan masjid, maka saat ini terlihat kuburan beliau di dalam masjid. Tapi kuburan beliau itu di rumah Aisyah. Ya. Di rumahnya Aisyah, maka di sebelahnya ada Abu Bakar, ayahnya Aisyah, radhiyallahu anhu. Dan Umar minta izin sebelum beliau meninggal setelah ditikam saat menjadi imam itu. Minta izin kepada Aisyah untuk berada di sebelahnya Abu Bakar ya. Jadi Nabi, Abu Bakar, terus Umar. 3 makam itu ada di dalam rumahnya Aisyah. Ya. Dan Aisyah mengizinkan Umar dikubur di situ. Ya. Maka fa'ahdir qalbaka li ta'zimi. Ya. Hadirkan hatimu untuk mengagungkan Nabi, berbeda dengan berkunjung kepada atau berziarah kepada makam yang lain. Wal haibah lahu, menunjukkan rasa hormat ya kepada beliau. Wa matsil suratahul karimah, sebisa mungkin gambarkan seperti apa sosok beliau itu. Meskipun tidak bisa digambarkan ya wajahnya. Bisa
bisa dibaca ya bagaimana pos tubuhnya, bentuk ada tanda-tanda itu, cuma nggak bisa divisualkan, nggak boleh divisualkan, digambar atau dilukis itu nggak bisa ya. Tapi tanda-tanda bagaimana fisik Nabi itu ada dalam sebuah buku tertentu ya, dituliskan. Dan kita diminta saat kita ziarah di makamnya itu begitu ya, membayangkan bagaimana perjuangan beliaunya, kemudian beratnya tantangan yang dihadapi dan sebagainya ya. Bagaimana menjelaskan Islam ini awal-awal tidak mudah. Ya. Wastahdara 'azim martabatihi fi qalbik, dengan posisi beliau di hatimu. Ya, karena cinta pertama kita kepada Allah, kemudian kedua Nabi dulu, baru yang lain-lain. Jadi kepada orang tua itu di bawahnya cinta kepada Nabi. Jadi kepada Allah tingkat pertama, kemudian yang kedua itu Nabi. Karena syahadat kita ya begitu memang. Paketnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Istahdir ya, hadirkan rasa itu di dalam hatimu saat di depan makam beliau. Tsumma sallim alaihi, kemudian ucapkan salam kepada beliau. Wa alam annahu alimun, ketahuilah bahwa beliaunya tahu kalau kamu hadir di situ. Bagaimana dalam hadis bahwa sholawat yang kita sampaikan, sholawat ya yang kita baca, meskipun kita jauh di sini, itu Nabi tahu ya. Dan kemudian Allah ganti dengan 1 kali sholawat diganti dengan 10 kali sholawat ya. Man sholla alayya sholatan sallallahu biha lahu ashran. Allah menggantinya dengan 10 kali sholawat ya. Jadi kita bersolawat itu sebenarnya kita berdoa untuk kebaikan kita juga 10 kali. Kalau kita bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, Allah mengganti dengan 10 kali. Meskipun kita jauh, ya, solawat itu sampai kepada beliaunya, dan Allah membantu untuk menjawab ya solawat itu dengan ditambah 9 ya, jadi 10. Nah itu kira-kira bab haji yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, meskipun pada saat kemudian hadir di depan makam Nabi tidak boleh berlebihan juga ya, mengusap-usap dinding makamnya dan sebagainya ya. Itu hanya kemudian kita memberi salam, bersolawat ya sudah selesai ya. Dan kemudian ada antara mimbar beliau dengan rumah beliau itu namanya Raudhah. Nah itu tempat di mana doa-doa mustajab. Nah itu perlu kita fokuskan untuk minta apa saja yang kita butuhkan. Kalau di Makkah itu multazam namanya, antara pojok Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ya tempat sempit ya, makanya banyak orang berebut di situ. Kemudian kalau di Madinah itu ada Raudhah, antara mimbar Nabi dengan rumah beliau, agak luas ya, lebih luas dari multazam. Nah, sekarang masuk pada bab berikutnya tentang adab Al-Quran Al-Karim wa dzikru fadlihi, dan keutamaan Al-Quran. A'zamu fadailil Quran Al-Karim annahu kalamullahi azza wa jal. Keutamaan Quran yang paling agung. Quran itu adalah kalamullah. Ya. Sifat ya. Kalam itu kan salah satu sifat Allah, berbicara. Nah, ya. Jadi Quran ini tidak bisa dipisah dari zat Allah ya, bagian dari sifat Allah. Ya, kalam. Pernah terjadi fitnah di masa tertentu
di masa Imam Ahmad ya, bahwa Quran ini agak semacam dipaksa supaya dinyatakan sebagai makhluk. Nah, apakah Quran itu makhluk? Kalau kertasnya, sampulnya, ya memang makhluk diciptakan. Tapi lafadznya itu kalamullah. Ya, kalamullah. Jadi Allah alasan yang menyatakan bahwa Quran itu makhluk, Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Quran kan masuk sesuatu. Itu alasannya pakai dalil akal ya. Tapi ya tidak bisa karena Quran ini adalah merupakan ucapan ya. Kalam itu kan ucapan. Panduan langsung ya, panduan manual untuk manusia hidup di dunia, dan itu langsung dari Allah. Maka satu dari sekian banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memuliakan. Karena bukan ucapannya makhluk, ya. Beda dengan sikap kita dengan buku. Kemudian waqad madahahullah fi ayat katsira. Allah telah memujinya di banyak ayat. Di antaranya wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah kitab Al-Qur'an ya, yang telah kami turunkan. Mubarak, penuh berkah. Turunnya saja itu sudah penuh berkah. Ya. Turunnya Quran itu dibawa oleh malaikat terbaik, ya kan? Kemudian di tempat yang terbaik, pada waktu yang terbaik, ya, kepada nabi yang terbaik. Jadi semuanya berkah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ya. Kemudian ayat yang kedua, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini akan memberi petunjuk kepada jalan yang tidak hanya qawim, tidak hanya lurus, tapi aqwam. Ya, sangat lurus. Nah, maka tadi ya, panduan manualnya. Jadi manusia di dunia ini tidak dilepas begitu saja. Ya. Allah memberikan instrumen supaya manusia ini meskipun di dunia banyak gangguan, banyak ujian, tapi dengan instrumen ini harapannya manusia tetap bisa mengenali Tuhannya. Ya. Setelah manusia pertama diturunkan di bumi, Nabi Adam dan istrinya Hawa itu tidak dilepas begitu saja, tapi diberikan instrumen ya. Pertama akalnya. Jadi akal yang jernih itu akan mengantarkan seseorang untuk mengenal Tuhannya. Tapi tidak cukup. Karena Allah memberi panduan manualnya ya. Seharusnya manusia hidupnya seperti apa? Diturunkan kitab-kitab Allah dari mulai kitab-kitab sebelum Al-Quran. Zabur, Injil ya. Suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi panduan manualnya diturunkan. Dan juga tidak cukup dengan hanya berupa kitab. Taurat juga termasuk ya, Al-Quran. Tapi ada contoh nyata yang bisa ditiru para nabi dan rasul. Nah, jadi kurang apa kira-kira instrumennya ya? Pertama akalnya sendiri. Ya, kemudian kitab-kitab Allah yang diturunkan. Kemudian panduan contoh nyatanya para nabi dan rasul. Kemudian ada tanda-tanda alam semesta ini. 4 instrumen yang harapannya manusia meskipun hidup di dunia sebelum dia meninggal itu mengenali siapa Tuhannya. Nah, Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian fadilah yang lain la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan di depan Al-Quran, juga tidak ada di belakangnya. Ya, artinya, jika Al-Quran ada di situ, ya kebatilan itu minggir. Ya.
kebatilan itu akan minggir. Meskipun tidak bisa hilang, artinya minggir itu ada tapi terpinggirkan ya, tidak dominan. Karena sunnatullah menghendaki dunia ini memang tempat kebaikan dan keburukan. Ya. Nah, dia saling berlomba satu dengan yang lain. Mana yang lebih mendominasi, gitu ya. La ya'tihil batil, jika ada Quran di situ, tidak ada kebatilan, minggir dulu. Bin baini yadayhi wala min khalfi. Wa fi afradil Bukhari, ya, di salah satu bukunya Imam Bukhari ada hadis Utsman bin Affan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum, ini yang sering kita dengar ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya. Itu sebaik-baik kalian, karena berarti manusianya ini dia mendekat kepada panduan manualnya hidup. Orang yang mempelajari Al-Quran itu berarti kan dia berusaha membaca panduan manualnya. Jadi kalau kita beli elektronik, HP misalnya kan, TV ya, itu kan pasti oleh pabrik diberikan panduan ya. Kalau salah menggunakan bisa konslet gitu. Itu elektronik. Nah, maka manusia itu kan memang ciptaan, produk dia kan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang pencipta tidak membiarkan begitu saja, tapi dikasih bagaimana caranya hidup di dunia yang seharusnya. Gitu ya. Tidak cukup itu, karena kalau dianggap kemudian sebagian tidak bisa baca, tidak bisa mengkaji dan seterusnya, ada contoh nyatanya. Para nabi dan rasul yang mempraktekkan buku panduannya itu. Manusia tinggal meniru saja. Manusia yang lain tinggal meniru saja. Nah, makanya kadang kudwah itu, contoh itu ya, kadang terlalu dianggap jauh sekali begitu ya. Padahal di Quran itu kan banyak ayat yang mengatakan Qul innama ana basyarun mithlukum, bahwa aku ini, kata Nabi Muhammad, itu manusia sama seperti kalian. Jadi jangan dianggap kayak jaraknya jauh sekali yang sulit ditiru. Nabi manusia. Ya, beliau butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, ya, menikah dan lain-lain. Tapi bedanya beliau mampu ya mengendalikan, mempraktekkan, ya, mengendalikan nafsunya dan mempraktekkan seluruh isi Al-Quran. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi dua-duanya dapat gelar khairukum. Ya. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Inna lillahi azza wa jal ahlaini minan nas. Allah punya keluarga dari manusia. Kila, siapa mereka ini? Manhum ya Rasulullah, qala ahlul Quran. Orang-orang yang fokus mempelajari Al-Quran. Atau termasuk yang lebih dari itu adalah yang hafal Al-Quran ya. Tapi sama juga tidak sekedar hafal, tapi berusaha memahami isinya dan mempraktekkan. Hum ahlullah, mereka adalah keluarga Allah, wa khassatuhu, orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka para orang-orang yang mempelajari, ya, menghafal, mengamalkan, ya, menggali isi Al-Quran, teori-teorinya dikembangkan dan seterusnya. Karena masih banyak teori-teori yang kemudian kadang Allah berfirman secara global. Nah, rinciannya itu perlu, makanya kita butuh membaca tafsir. Karena di tafsir itu kita lebih memahami apa maksud di balik ayat itu. Nah, wa fi hadis akhar, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Nabi bersabda,
La yu'adzibullahu qalban wa'a al-Qur'an. Ini ada catatan di bawah ya. Dianggap hadisnya tidak sah ini ya. Hanya fadilah saja. La yasih ya, tidak sah. Yang catatan yang pertama ini, la yu'adzibullahu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak mengadab hati yang memahami Al-Qur'an. Bukan. Ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuhu. Keluarga Allah. Ini maksud mereka adalah hafadzatul Qur'an. Yani, siapa keluarga Allah itu? Mereka para penghafal Al-Qur'an yang mengamalkan Qur'annya itu. Tidak hanya hafal ya. Mereka adalah para wali Allah al-mukhtassuna bihi, orang-orang istimewa di sisi Allah, ikhtisas ahlil insan. Jadi ada manusia pilihan itu pertama itu nabi dan rasul. Kemudian bawahnya itu namanya wali ya. Wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi wali tidak boleh mendeklar dirinya wali ya. Karena wali itu gelar yang bukan gelar ya. Ya, posisi istimewa di sisi Allah ya. Itu tidak mudah kemudian seseorang menyatakan dirinya sebagai wali. Apa? Karena yang pertolongan Allah itu tidak bisa direkayasa gitu ya. Wali itu salah satu contohnya misalnya jika ada musibah nggak selamat tapi dia selamat, itu bisa jadi itu salah satu bentuk karunia dari Allah kepada orang itu. Tapi bisa jadi belum bisa dipastikan karena tidak ada dalil yang bisa memastikan. Kalau di zaman para sahabat ada dipastikan oleh sabda Nabi dan sebagainya bahwa orang ini berbeda dengan yang lain karena posisinya sebagai wali. Tapi di masa kita tidak bisa semudah ya menunjuk orang atau menyatakan diri sebagai wali Allah Subhanahu. Walaysa min ahlihi man hafidha lafzahu wadi'a hududahu. Bukan termasuk ahli Allah, keluarga Allah, orang yang hafal Quran tapi menghilangkan batas-batasnya atau menelantarkan batas-batasnya. Jadi hafal kemudian mengamalkan. Yang tidak mudah ya membaca ya, tahapannya kan belajar membaca, kemudian belajar menghafal ya, kemudian memahami, mengamalkan. Nah, kemudian jadi hadis yang Allah tidak mengazab hati yang memahami Quran secara umum mungkin benar ya, tapi teks hadis ini dianggap tidak sah. Secara umum benar karena setiap ada hati yang ada isinya Quran itu istimewa di sisi Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang hafal Quran itu, sahib itu teman ya, orang yang berteman dengan Al-Quran, berarti Al-Quran hari-harinya bersama dia, ikra wartaki, bacalah, kemudian naiklah. Bacalah dan naiklah, naik tangga ya, tangga keutamaan. Waratil, bacalah dengan tartil kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu membaca tartil di dunia. Jadi saat di akhirat nanti diminta untuk orang yang hafal Quran ini membaca fa inna manzilataka inda akhir ayatin takrauha. Karena kedudukanmu nanti di surga itu berada pada titik ayat yang terakhir kamu baca. Kalau masih hafal lanjut lagi, naik dia terus. Derajat surganya naik terus ya. Tapi tidak hanya hafal saja tadi ya. Washahahu Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi. Kemudian an Buraidah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Buraidah
seorang sahabat ya dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Innal Qur'an yalqa sahibahu yaumal qiyamah. Bahwa Quran itu akan datang kepada yang di dunia dia sibuk dengan Quran, ya, akan datang pada hari kiamat. Hina yanshaqu anhu qabruh karrajulis syahid. Pada hari kiamat ya, pada saat dibangkitkan dari kubur itu, yanshaqu anhu ini kuburnya dibelah ya, mulai bangkit. Ya seperti sebuah biji yang tumbuh dari tanah itu ya, ya kira-kira begitu, pecah tanahnya kemudian tumbuh muncul bijinya ya. Orang-orang yang dibangkitkan dari kubur nanti seperti itu ya. Nah, saat itu kemudian ada orang yang menemani, seperti seseorang yang syahib. Syahib itu yang berubah wajahnya agak pucat ya. Jadi gambaran bagaimana dia dulu disibukkan dengan Quran di dunia itu. Nah, orang itu berkata, hal ta'rifuni, apakah kamu tahu siapa saya ini? Kemudian manusia yang dibangkitkan itu menjawab, saya nggak tahu. Fayaqul ana sahibukal Quran alladzi atma'atka ya. Atma'tuka fil hawajir. Saya adalah temanmu Al-Quran. Wajahnya syahib ini agak pucat ya. Karena dulu aku telah menjadikanmu haus saat siang hari. Dipakai untuk murojaah. Sampai kata lailat. Dan aku juga yang menjadikan kamu tidak tidur di malam hari. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi. Ya. Bahwa setiap pedagang dari masing-masing inilah kal yaum min wara'i kulli tijarah. Nah, aku sekarang itu menjadi hasil dari dibalik setiap dagangmu. Setiap perdaganganmu. Jadi sebenarnya kita di dunia ini sedang berdagang. Kita menjual, Allah yang membeli. Dalam satu ayat itu, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah akan membeli. Jadi kita menjual. Amal soleh kita menjual ya, Allah membeli. Innallaha ashtara, Allah membeli minal mu'minin dari orang-orang beriman itu anfusahum wa amwalahum, ya, jiwa dan harta mereka, ya, bi anna lahumul jannah, bahwa mereka nanti akan berhak mendapatkan surga. Nah, jadi kita menabung amal itu adalah kita hakikatnya menjual kepada Allah dan Allah yang membeli. Ya, kalau baik ya diterima amal solehnya, kalau tidak enggak diterima. Nah, di sini wa inilah kaliau, sekarang aku bagimu min wara'i kulli tijarah. Berada di balik semua perdagangan sebelumnya di dunia. Fayu'til malaku biyaminihi. Ya, keterangannya 4 ini. Yuridul qudrah wa tasarruf ya. Kemudian malaikat memberikan dia kemampuan ya untuk mengurus dirinya ya. Wal khulda bishimalihi, dan kekekalan ya. Kekekalan al-khuld bimakna dawam wal khulud bishimalihi, di sebelah kirinya. Itu keutamaan yang akan diraih nanti. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, diberikan penutup kepala ya. Nah, ini ya, dari kemuliaan ya, kopiah kemuliaan. Mahkota ya, diberikan mahkota kemuliaan. Juga sama, diberikan juga kepada orang tuanya hullataini ya. 2 perhiasan la taqumu lahumad dunya, yang
lebih berharga dari dunia ya. Tidak seimbang dengan dunia ya. Artinya berharga. Dipakaikan kepada orang tuanya itu 2 perhiasan fayakulan. Kemudian orang tua itu mengatakan, bima kasaina hadza? Kenapa kami dipakaikan seperti ini? Dikatakan kepada mereka, bi akhdhi waladikumal Qur'an, karena anak kalian itu telah mengambil Al-Qur'an ya. Telah mempelajari Al-Qur'an. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepada yang menghafal tadi, ikra was'ad. Bacalah dan naiklah fi darajil jannah wa ghurafiha, pada derajat surga. Jadi kalau surga itu darajat ya, dari titik pertama ke atas itu darajat tertinggi Firdaus. Nah, silakan naik ya, ikuti sesuai apa yang pernah kamu baca di dunia, wa ghurafiha, dan kamar-kamar yang ada atau kapling-kapling di surga itu. Nah, kalau neraka itu darokat namanya. Darokat itu bertingkat tapi ke bawah. Kalau ke atas namanya darajat. Kalau ke bawah tingkatnya berarti darokat ya. Nah, paling buruk itu yang paling bawah jahanam ya. Kalau surga paling atas namanya Firdaus ya. Ikra was'ad fi darajil jannah wa ghurafiha fa huwa fi su'ud maka yakra. Selama dia baca terus dia naik ya. Jadi seperti naik lift begitu ya. Itu naik terus saja saat baca hadzan kana au tartilan. Baik bacanya itu hadr itu agak cepat. Atau tartil itu sedang. Kan bacaan Quran ada 3 ya. Ada hadr. Hadr itu cepat tapi hanya di pangkas yang kalau misalnya ada pilihan 2, 4, 6 dia pilih 2. Itu berarti dipangkas kan. Pilih yang minimalis, itu namanya hadr. Tapi juga tidak cepat sekali. Kalau tartil dia pelan. Kemudian ada namanya mujawad. Mujawad itu dimaksimalkan. Jadi kalau ada pilihan 2, 4, 6, dia selalu pilih 6. Selalu pilih yang maksimal. Itu namanya mujawad. Nah, jadi baik bacanya itu hadr atau tartil, dia akan terus seperti itu. Naik terus ya. Sampai pada titik terakhir, nah di situ tempatnya dia diberikan surga. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ya Al-Qur'an dan memahami isinya, dan yang lebih penting adalah kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebisa mungkin itulah tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an, agar menjadi panduan hidup manusia di dunia ini sehingga dia bisa kembali lagi ke tempat semula, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak pernah ya, wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menzalimi kalian sedikit pun. Jadi zahirnya memang Nabi Adam kan diusir dari surga karena sebuah kesalahan, tapi sudah dimaafkan. Tapi Allah juga tidak kemudian membiarkan hidup tanpa panduan ya, di dunia ini. Dengan segala macam gangguan dan rintangannya, Allah masih memberikan panduan, kemudian contoh nyata yang mempraktekkan panduan itu, sehingga manusia yang lain bisa mencontoh. Ya. Kalau misalnya di bumi ini ada malaikat, maka Allah akan menjadikan Rasul itu malaikat. Kan ada sebagian orang Quraisy yang, kenapa para nabi itu kok manusia juga, bukan malaikat? Ya. Kok bukan malaikat? Nanti kalau nabi dan rasulnya dari malaikat, ada alasan lain juga. Itu kan malaikat, nggak bisa ditiru. Kami manusia, gitu. Maka nabi dan rasul diberikan ya kepada manusia juga, yang kemudian
harapannya dekat dengan yang lain dan bisa ditiru ya, bisa ditiru perilakunya. Dan banyak para sahabat yang kemudian sangat antusias bagaimana bertanya langsung kepada Nabi atau bertanya langsung kepada istri Nabi dalam bab keluarga dan seterusnya. Ya. Dan itulah tujuan diturunkannya Al-Quran menjadi nyata ya dan bisa dipraktekkan. Allah alam shawab, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Di chat ada yang tanya, kalau ada yang tidak mempelajari dan mengajari Al-Quran tapi hanya mengamalkan. Ya, jadi masing-masing orang diberikan kesempatan, diberikan kemampuan yang beda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam amal ya. Kalau Imam Malik menyatakan itu ya di sebelumnya ya. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu telah membagi amal kepada manusia ya sama persis dengan membagi rezeki. Satu dengan yang lain tidak sama. Ya. Maka di posisi masing-masing meskipun berbeda, dia tetap harus berusaha untuk mengamalkan. Ya. Pertama, ya, dia minimal bacanya bisa. Kemudian tahapannya kan begitu. Kemudian kalaupun tidak baca tafsirnya, melirik sebelahnya, ya, terjemahnya. Nah, tapi kadang membaca terjemah kan tekstual ya. Jadi kadang kita membaca itu tidak bisa mengambil langsung intisari dari ayat itu karena masih butuh penjelasan lebih. Nah makanya untuk bisa mengamalkan ini kadang butuh penjelasan. Disitulah dibutuhkan seorang pemateri yang menjelaskan atau ustadz yang menjelaskan. Jadi kita perlu, kenapa tidak langsung baca terjemah saja kemudian kita praktekkan? Karena kadang ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Disitulah pentingnya ngaji. Pelajari secara tidak langsung Al-Quran. Karena muatannya kan dari dua sumber ya, Quran dan hadis Nabi. Tapi diskan lebih rinci sehingga bisa dipahami. Jadi tidak langsung membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, atau mengajarkan teks Al-Qurannya tapi difahamkan. Itu juga bagian dari mempelajari Al-Quran. Nah, mengamalkan ini sama. Apa yang diamalkan kalau tidak tahu apa isinya? Gitu ya. Apa yang diamalkan? Nah, jadi gitu ya. Jadi masing-masing dengan perbedaan kita masing-masing sebisa mungkin tetap berupaya ya. Kita mendekat dengan Quran, memahami isinya secara langsung dari Qurannya atau melalui para ulama dan para ustadz. Ya. Kemudian yang kedua mohon doa. Mudah-mudahan ya sedang sakit mudah-mudahan kita semua yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala segera dimudahkan ya. Yang diberikan sakit segera disembuhkan oleh Allah dan diberikan kesabaran baginya ya. Karena sakit itu bagian dari cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Salah satu berkah dari sakit itu bahkan kita tertusuk duri saja satu ya. Itu adalah satu bentuk pengampunan Allah dari dosa-dosa kita. Jadi sisi lain dari sakit memang ujian ya berat, tapi kalau kita memahami di balik ujian itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih dari apa yang kita rasakan sakitnya itu.
Marilah kita akhiri kajian kita dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi seluruh hidup kita di dunia wal akhirah, memberikan selalu kucuran rahmat Allah kepada kita semuanya, keluarga kita, dan karib kerabat kita, dan seluruhnya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam bimbingan Allah dan selalu berupaya untuk mengamalkan sebanyak mungkin dari panduan manual Al-Quran ini dan sunnah Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم إنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا سددته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.